Salam, salam sadis, salam cuan, cuan lagi kita ya, cuan army ya. Itulah ilmu sadis, asal kita sabar, ada momennya, ada waktunya ya. Walaupun dihujat orang, kita sabar. Inilah latihan ilmu sabar, biar rezeki juga lancar gitu ya. Jadi sesuai seperti yang kita analisa lah kemarin kan, saya udah yakin kalau dilihat dari ininya si Jerome hawkish gitu, ya kan? Jadi sebelum masuk ke situ kita lihat dulu market sebentar. Sekarang saya buat video market cap di 1 triliun,01, volume, wah volume kok tiba-tiba gede banget. Ini kadang ngaco juga nih CMC. 103,8 bilion. BTC dominan 38,7, agak turun dikit, tadi pagi sempat 38,8 ya. BTC di 20.355, Ethereum di 1.552, BNB $324 ya kan. Polygon lagi naik ya, Matic ya, 96. Jadi market sepertinya hari ini market di range di sini dia akan main sideways mungkin sementara hari ini Kamis ya kan. Jadi mungkin coba dia tahan dulu di antara range 20.000 sampai 20.400, saya rasa di situ range-nya gitu untuk hari ini atau besok gitu. Jadi sideways di situ mungkin ya. Juga lihat juga hari ini juga masih ada event yang penting, di mana hari ini ada initial jobless claim ya. Itu juga satu data. Terus juga nanti ada ini juga PMI tapi non manufacturing PMI ya. Jadi itu pengaruh nanti dari hasilnya ya, kita lihatlah nanti ininya ya kan. Yang penting besok yang ini lagi penting itu non-farm payroll di hari Jumat, sama unemployment rate itu salah satu pegangan si Jerome Powell juga gitu ya, untuk ngambil keputusan dia. Jadi semalam itu sempat kita bilang volatile ya, sempat ini karena dia ada jarak habis keluar PMI selang setengah jam baru si Jerome speed gitu. Jadi sempat drop naik gitu ya, zigzag V-shape-nya ya kan. Terus pas udah dia speak, nah mulailah dibanting karena saat speed juga mulai beruntun gitu pertanyaan-pertanyaan dari wartawan di Rondong. Awalnya dia masih istilah basa-basi lah ya kan, Jerome Powell masih basa-basi. Sebenarnya dia dapat tekanan dari Kongres tapi bukan dari Republik. Ternyata tanggal 25 Oktober kemarin orang Kongres dari Partai Demokrat kirim surat ke dia, minta dia suruh hentikan pivot. Maka kemarin market mereka kan gitu. Jadi market ini juga kayaknya kelihatan agak dipoles sama orang Demokrat. Mungkin si FBF itu, si Sam Bankman-Fried lagi tahan ini market ya kan, supaya masih kelihatan bagus, mau minta dukungan ini juga lah komunitas kripto ya kan, untuk politisi kan, karena ada sebagian politisi juga kampanyenya bahas kripto juga supaya dapat dukungan gitu kemarin-kemarin. Cuma ini udah minggu tenang sebelum ininya, jadi market masih mungkin dipertahankan sampai hari H mungkin gua rasa. Mungkin setelah hari H baru lebih banyak buangan, saya rasa gitu ya. Jadi semalam itu udah jelas sekali Jerome Powell masih hawkish gitu ya. Satu sisi juga dia dapat tekanan, dia juga lempar balik. Cuma cara dia, mereka orang-orang pendidikan, bahasa Inggrisnya juga bahasa Inggris sopan, tapi dia lempar balik
ke arah sana, jangan ke gua aja gitu kalian ini sebenarnya. Maka Biden juga dia nggak bisa gimana Biden karena gagal di Biden. Dia udah tegaskan, dia kerjakan job dia, ya kan, bagian dia gitu. Tapi yang lain itu kan di luar kontrol dia. Maka dia bilang patokan PCE. Sebenarnya dia ngomong PC juga nyindir ke pemerintahan, ya kan. PCE itu kan non hitungannya juga non-food, non-energy itu di luar daripada kontrol dia. Belum lagi supply chain kan. Itu yang, maka kemarin itu dia ngomong, udah gimana pun ditekan ini, inflasi masih tinggi. Ya kan, itu sebenarnya dia nembak balik ke sana, kalian itu gagal gitu. Sebenarnya gitu. Cuma bahasa halus. Mereka kalau orang-orang bule, kulit putih, yang pendidikan itu penyampaian itu halus tapi nyentilnya gitu ya. Jadi buat dia down dan dia tetap makanya masih hawkish kemarin dia wartawan tanya dia soal kabar pivot, kapan kamu lakukan pivot dada. Awal-awal dia bilang ya mungkin kita perhitungkan, mungkin agak slow down, tapi begitu makin ditekan keluarlah aslinya gitu ya. Dia bilang kondisi begitu ya kan, ini kami masih tetap di jalur kami ya kan, masih tetap target kami tekan sampai ke 2% katanya ya kan. Jadi untuk bahas pivot itu masih prematur. Jadi ngomong prematur, market langsung tiang merah lagi ke bawah ya kan. Nah, itu udah jelas sekali. Berarti dia belum ada rencana untuk pivot gitu ya. Justru dia masih ini karena saya dapat info dari sebagian teman bilang si Jerome Powell ini orangnya pokoknya dia based on data, dia lihat data, apa yang dia percaya yaitu seperti saya bilang unemployment rate gitu ya, PC apa yang dia pantau itu pegangan dia untuk buat keputusan gitu. Jadi dia based on data. Jadi orang ini mau ngomong apapun dia nggak peduli. Gue based on data, gue ini buktinya ada data gitu, gua ngomong data gitu, ya kan, walaupun Kongres suratin dia dengan tulisan udah banyak pengangguran lah, apalah bla 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 gitu, dia nggak mau, ya dia tinggal sentil kirim balik, ini tanggung jawab bukan gua sendiri ini untuk nurunkan inflasi ini, gua lakukan job gua dan kalian yang bagian sana belum bisa ini. Ya kan, karena ya memang benar energi ini itu si Biden kabinet belum bisa ini, masih nanti habis pemilu ini mungkin Saudi Arabia udah janjinya kan cuma sebulan nahan ini ya kan, nanti udah jelas dia turunkan itu produksinya, minyak akan naik lagi ya kan, winter lagi ini, jadi ya istilahnya komplikasi, orang kalau kena penyakit itu udah komplikasi ya susah gitu, ya kan. Jadi makanya kita lihat nanti ke depannya gimana. Yang udah pasti Jumat ini pengaruh, ya kan. Jumat ini pengaruh udah pasti pos-pos pelaku pasar itu ya udah pasti harus lepas barang. Mungkin makanya saya bilang ini agak ditantan ini mungkin saya rasa si SBF si Sam Bankman-Fried dia yang agak lagi tahan, dia poles market gua rasa karena dia orang Demokrat ya, dia banyak support ke Demokrat gitu. Mungkin setelah election baru market dibuang lagi ke bawah karena belakang ini kan ketahuan dia yang setel market, dia long squeeze, short squeeze, dia makan, dia cari dana, ya kan ketahuan itu datanya, dia yang main si SBF. Jadi belakangan ini juga saya rasa masih agak tertahan, kayaknya, maka ini juga turun pelan-pelan gitu. Jadi yang mau saya sampaikan juga, saya tahu kemarin-kemarin ada yang serok bear, ada yang FOMO yang pikir BTC masih bisa ke 15.000, kalian udah tinggi bear, kalian juga ambil, maka sekarang gantung. Atau yang masih nunggu di kisaran sabar, jadi masih peluang ke sana, tunggu gitu, ya kan. Yang namanya market kalau udah lihat data begitu, pelaku pasar, para hedge fund juga nanti
akan buang barang kok. Apalagi nanti kalau lihat data-data keluar lagi, ya kan unemployment rate-nya masih kuat, andai kata, ya kan. Terus nanti CPI, PCE lagi, nanti itu juga keputusan untuk bulan 12 sangat pengaruh. Jadi mereka akan lebih ini. Makanya market masih ini, sementara ini cuma ditahan aja. Gua rasa ditahan sampai pemilu ini. Habis itu baru dibuang gitu. Kemungkinan ya. Jadi kalian sabar, kalau yang bear yang hari itu kecepatan zero atau yang nekat ambil-ambil yang nggak tahu posisi, asal ambil ikut-ikutan sangkut, ya mudah-mudahan tunggu dulu gitu ya. Tunggu lihat dalam beberapa hari ke depan, ya kan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kondisi hari ini. Hari ini mungkin range-nya begitu, di 20.000 sampai 20.400. Jadi kalau ada yang mau scalping pun, kalian tunggu momen. Ini misalnya sekarang ini saya buat video kan 20.300 something tadi berapa. Kalian tunggu, andai kata dia anjlok ke bawah dikit, ya kan, misalnya ke 20.100 gitu, nah kalian mau scalping, bolehlah kalian ambil koin yang ada event, misalnya apa, yang lagi mau ini, misal Polygon ada drop dikit, Matic, bisa kalian ambil. Jadi andai kata nanti disorong balik ke 20.300 something, 2.400, nanti situ dapat dikit gitu. Andai kata kalian mau ya, ini masukkan saja. Jadi Theta saya lihat bisa, Polygon, Matic bisa, CVC, CVC. Itu ada event besok. Mungkin nanti mau ya itulah, coba kalian lihat yang mana, lihat rezeki andai kata mau. Tapi kalau yang nggak mau resiko, tadi pagi udah pada TP cuan, relax santai dulu, malam Jumat, ya kan, lemeskan ototmu. Jadi begitu aja lah video saya hari ini. Kita lihat hari ini gimana ininya, nanti initial job less claim, ya kan. Terus juga non manufacturing PMI di situ juga, nanti itu suatu data yang penting untuk dianalisa ke depannya. Yang jelas besok lebih pengaruh non farm payroll sama unemployment rate. Itu andai kata masih ini, walaupun market ditantahan sementara, nanti pasti mereka buang barang gitu, ya kan. Terus tadi ada yang tanya gimana apa Desember. Justru saya rasa Desember lebih peluang untuk Santar Rally, saya rasa masih bisa dapat loh. Karena setelah dia Fed tanggal 12 atau 13 terakhir interest rate-nya di tahun ini ya, penghujung tahun. Setelah itu bulan 2 baru ada ini, bulan 1 free kalau nggak salah ya. Jadi saya rasa market akan dimanfaatkan di situ, diolah juga gitu, ya kan. Dan juga andai kata Desember nanti dia naikkan 50 basis point, itu market akan rally juga gitu ya. Jadi harapannya lebih kelihatan di Desember gitu. Jadi makanya kalian yang ini sekarang ini, nanti misalnya ada buang-buang, kalian yang udah mau ini akumulasi, silakan aja koin-koin target kalian gitu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kalau lihat kondisi market gitu. Oke, begitu aja pembahasan hari ini. Lemeskan ototmu di malam Jumat. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.